Halo Halo Sobat sahabat Kompas.com. Kompas.com. Yes, balik lagi ya Via. Di waktu sore-sore gini memang paling enak sebenarnya sambil duduk, sambil buka HP sebentar, buka YouTube, buka channelnya kita ya, Betul. buat membahas, melihat berita-berita apa aja yang sangat-sangat menarik di minggu-minggu ini buat sahabat Heeh. Kompas.com ikuti. Apalagi yang hari ini banget nih Ju, yang lagi Bener, hot banget dan bener, terupdate banget lah yang terjadi di hari ini. bener banget. Gitu. Dan ketemu lagi kita di obrolan Yes, obrolan newsroom. newsroom. Nah, seperti yang tadi kita udah bilang, kita mau ngebahas tentang berita-berita paling update nih Betul. yang terjadi hari ini. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang berita utamanya, Mm-mm. kita mau kasih tahu nih ada 5 berita highlight yang perlu sahabat Kompas.com ketahui yang terjadi hari ini. Bener banget ya. Jadi Mm-mm. gak kayak kemarin ya Via. Oh, kita harus sampai dimarahin ya sama netizen ini ya. Iya, Kemarin katanya dikira hoax ini ya. thumbnailnya sama beritanya kok beda gitu ya. Heeh, Sabar benar. dulu, sabar. Kita kasih highlightnya dulu nih beberapa berita yang menarik buat diikutin. Habis itu kita baru masuk ke berita utama kita sore hari ini. Bener ya, Via. Benar. Langsung aja Vi kalau gitu di beritanya ada apa aja nih yang menarik. Nah, untuk berita pertama nih kita buka dengan berita duka ya Ju ya, yang kita sudah dapatkan dari hari Minggu kemarin, yaitu adalah kasus pembunuhan Sandi Permana. Oke. Nah, berita paling update-nya hari ini, diduga tersangka nih katanya sudah ditangkap polisi begitu. Jadi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau misalnya sahabat Kompas.com masih belum tahu siapa sih Sandi Permana ini, jadi Sandi Permana ini adalah artis ya. Beliau ini Aktor ya. almarhum aktor, betul Yes. betul, adalah aktor dan ditemukan meninggal ditusuk begitu di Minggu pagi 12 Januari kemarin gitu. Almarhum ini menderita luka di dada, perut dan juga leher. Begitu, Dan Ju. dari berita yang didapat juga almarhum Sandi ditemukan pertama kali oleh tetangganya. Betul. Jadi waktu ditemukan oleh tetangganya, almarhum masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, ya meskipun sempat pingsan karena kondisi luka yang dialami. Iya. Tapi dari situ kami mengucapkan turut berbelasungkawa juga buat keluarga yang ditinggalkan dan tetap semangat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan Eh, semoga diduga tersangka ini bisa yes, segera diberikan hukuman yang setimpal juga yes, kali ya, bener banget, Ju. bener banget, bener banget. Gitu. Oke. Oke. Dan selanjutnya di berita yang Kedua. sahabat Kompas.com bisa ikutin yang kedua nih, Mm-mm. yaitu adalah berita tentang Kejagung sudah menetapkan tersangka ex Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus Ronald Tanur. Nah, ini Masih bergulir aja ya, Ju. masih bergulir. Karena Mm-mm. apa? Kasus ini sudah cukup panjang, kurang lebih mungkin di akhir 2023. Kasus ini sudah mulai boom Mm-mm. sampai akhirnya kasus ini masih terus berjalan dan sampai tadi malam akhirnya Kejaksaan Agung sudah menahan mantan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Surabaya yaitu Rudi Suparmono atau RS di Rutan Salemba gitu Vi. Oke. Nah, terus RS ditahan usai menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Jadi memang kasusnya ini kurang lebih karena suap, jadi makanya sudah ditahan begitu Vi. Oke, mungkin kalau sahabat Kompas.com agak lupa nih kasus Ronald Tanur tuh apa. Mm-mm. Ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur kepada pacarnya Yes, ya, kepada pacarnya. yang dilindas Yes, dengan mobil di begitu kendaraan ya. betul. Dan sudah ada bukti-buktinya waktu waktu persidangan kemarin sebelum fikskan Ronald itu dibebaskan gitu ya. Sudah ada bukti-buktinya, tapi memang masyarakat menilai ini memang cukup ada kejanggalan. Makanya dari indikasinya ada suap di sini Iya, gitu karena kurang lebih. kok sebentar banget nih Mm-mm, udah dibebaskan begitu ya. betul. Nah, Oke. terus selanjutnya ada berita apa lagi nih Via menarik di minggu ini? Nah, ini adalah berita yang kemarin pas Senin kita udah sempet bahas dan Wah, apa sampai tuh? hari ini masih hype banget nih Ju, yaitu tentang aplikasi Koin Jagat. Wah, koin jagat. Nah, untuk berita hari ininya, Kementerian Komdigi ternyata sudah memanggil pembuat aplikasi Koin Jagat ini. Sebenarnya Komdigi lebih ingin tahu sih apa sih tujuan dari pembuatannya Koin Jagat ini gitu Ju. Apakah ada hal positifnya kah atau malah sebenarnya
ada merusak ataupun nggak sesuai dengan undang-undang kita. Nah, benar banget, benar banget. Apalagi kemarin sempat juga berseliweran sih di sosial media, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa kasusnya dari koin jagat ini juga skema Ponzi takutnya gitu. Mm-mm. Karena bisa jadi orang-orang yang sudah berusaha cari koinnya ternyata koinnya memang nggak ada di lokasi yang sudah ditentukan di aplikasi gitu. Sedangkan untuk kita tahu di mana letak lokasinya, kita harus bayar di situ buat dapetin clue spesifiknya di mana. Tapi kan bisa jadi clue-nya tetap disebar, titiknya tetap sama, tapi koinnya nggak di situ, kan bisa aja gitu ya. Jadi makanya ini Hmm. masih dalam ya proses komunikasi juga kan dari Menteri Komunikasi dan Digital. Jadi kita berharap kasus ini bisa sama-sama cepat ketemu ya jalan-jalan tengahnya gimana. Terus Mm-mm. masyarakat juga bisa lebih tahu dan lebih paham bahwa ini tuh sebenarnya aplikasi ini tuh apa gitu dan tujuannya apa sebenarnya gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Nah, Nah, terus lanjut lagi ya kita ya. boleh banget Ju. Lanjut lagi kita. Ini lumayan breaking news hari ini sih Ju Yes, ini ya. breaking news. Kalau ini Mm-mm. lumayan breaking news hari ini karena ini berita tentang Presiden Korea Selatan yang akhirnya ditangkap. Nah, Wah. jadi kalau dari kemarin beberapa waktu lalu mungkin kan ramai juga jadi perbincangan bahwa Presiden Korea Selatan kok nggak ada berita lanjutannya nih kemana nih? Dari Mm-mm. berita-beritanya kemarin katanya dilindungi sama pengikut-pengikut setianya gitu ya kan. Iya, atau Sekarang udah bahkan tangkap tapi katanya, susah. atau bahkan pengaman presidennya langsung gitu Benar. ya. Nah, makanya di hari ini tadi tepatnya sebenarnya tadi pagi waktu jam setengah 5 pagi Mm-mm. sebenarnya itu kalau bisa dibilang mungkin KPK-nya Korea itu sempat mengunjungi kediaman Presiden Korea Selatan, mantan Presiden Korea Selatan, tapi ternyata masih banyak banget yang menjaga kediaman rumah mantan presiden tersebut. Mm-mm. Jadi makanya kurang lebih tadi jam 7 pagi eh, Yoon Suk Yeol Mm-mm. mantan presiden Korea Selatan itu memilih untuk menyerahkan diri. Yang harapannya sih biar nggak ada kericuhan. Jadi makanya tadi pagi dia milih untuk menyerahkan diri dan tadi pagi akhirnya ditangkap begitu Vi. Oke, nah sebenarnya penangkapan Yoon Suk Yeol ini tuh eh, apa ya kayak akhir dari waktu pada saat 3 Desember tahun lalu 2024 em, Presiden Yoon Suk Yeol ini tuh melakukan darurat militer Yes, ya, darurat militer mengumumkan bener darurat banget. militer gitu. Jadi ini adalah hasil dari keputusan tersebut gitu, yang ternyata memang tidak sesuai ya dengan keadaan negaranya. Bener banget, bener Begitu. banget. Dan ya cukup menggambarkan juga ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Korea Selatan darurat militer ya kan. Itu pun juga cuma terjadi beberapa jam doang ya, Benar, Ju. dan itu cuma beberapa jam doang. Jadi makanya kasus ini juga masih bergulir ya, Vi ya. Mm-mm. Dan tadi pagi update-nya terbarunya udah seperti ini. Jadi nanti kita sama-sama pantau juga dan kita akan sama-sama eh, berharap ya semoga bisa cepat-cepat kasus ini selesai dan mungkin Korea Selatan bisa menentukan siapa pemimpin selanjutnya ya kan yang akan Iya, meneruskan jabatan presiden ini gitu memimpin betul. negaranya. Begitu ya. Oke, Oke, lanjut dan inilah dia. ini ke berita yang paling utamanya nih, Ju. Yes, berita yang utama Masih hangat-hangatnya hangat juga banget, ya. Padahal fresh udah from the beberapa, oven. benar, padahal udah beberapa minggu yang lalu ini masih dibicarakan banget, Benar. yaitu kehadiran pagar misterius di Laut Tanggrang Dan dan sekarang ada Bekasi. tambahannya, betul, di Bekasi. Bekasi. Nah, sebenarnya penasaran banget gak sih kayak Benar. apa sih tujuannya dari pembuatan pagar laut ini gitu. Benar, karena memang ini menjadi satu hal yang cukup membingungkan ya bagi masyarakat gitu. Terutama sebenarnya ya aku yakin sih pasti khususnya teman para pelayan-pelayan di sana gitu ya. Pasti kan bingung juga kenapa tiba-tiba ada bakar laut dan sebagainya gitu dan ini Iya. kan dampaknya juga pasti ada. Mm-mm. Mungkin ada pelayan yang sudah tahu, tapi kan banyak juga mungkin pelayan yang belum tahu dengan adanya Iya. bakar laut ini gitu. Mm-mm. Makanya mungkin Apalagi kalau pagar laut di Tangerang sendiri tuh sudah mencapai 30,16 hmm, kilometer, Ju. benar-benar banget. Nah, karena udah impact-nya sudah cukup besar juga, skalanya sudah cukup besar, makanya hari ini kita akan sama-sama bahas topik ini. Iya, Nah, tapi sebelum kita nanti mau bahas lebih dalam lagi, kita akan sama-sama lihat dulu ya satu buah video yang akan ditayangkan. biar kita makin tahu nih sebenarnya gimana sih keberadaan pagar laut di Bekasi dan Tangerang ini. Yes, betul. Ya, selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Rizky Syahrial. Saat ini saya sedang berada di
Laut Utara Bekasi, tepatnya di eh, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Ya, saat ini kita tahu bahwa eh, Kabupaten Bekasi ini saat ini sedang di pagar laut utaranya ya, sahabat kompas.com, ini terjadi sama seperti di Tangerang, Kabupaten Tangerang, sahabat kompas.com. Dan memang pagar laut ini cukup, tadi saya juga sempat berbincang dengan para nelayan bahwa pagar laut ini memang sulit, sempat menyulitkan para nelayan ya, sahabat kompas.com, karena ini tidak bisa nelayan, artinya tidak bisa berlayar ke laut utara Bekasi, sahabat kompas.com. Nah, ini sebelah kiri saya juga ada proyek. Oke, kita zoom sedikit. Nah, ini juga ada pagar misterius ini di sebelah kiri laut dan mau ke arah laut lepas sebelah sini. Jadi artinya pagar-pagar ini secara misterius muncul seperti di Tangerang, membuat para nelayan ini tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu, sahabat kompas.com. Nah, di laut ini juga para nelayan tadi juga sempat ngobrol dengan saya bahwa aktivitas pagar ini sudah ada sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu, hampir 1 tahun. Mereka tidak bisa berlayar, mereka tidak bisa mencari uang seperti sedia kala gitu, sahabat kompas.com. Artinya pagar-pagar ini juga membatasi mereka dan tidak tahu siapa pemilik pemilik pasti dari proyek pagar misterius yang ada di kawasan Kabupaten Bekasi, Laut Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, sahabat kompas.com. Oke, ternyata kayak gitu, Ju. Kondisi pagar laut di Bekasi ya. Bekasi, benar. Nah, untuk tahu lebih lanjut, sudah ada jurnalis Kompas.com yang kemarin tuh meninjau langsung, Ju, Wah, di lokasi pagar laut misterius itu gitu. kebenaran banget nih ya. Jadi makin valid infonya, jadi nggak makin Mm-mm. simpang siur gitu ya kan. Betul. Nah, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol dengan jurnalis Kompas.com, Kompas TV, bukan dong, Kompas.com, yaitu Mas Rizky Syarial. Halo, selamat sore Mas Rizky. Halo, selamat sore Juan VPN dan juga Sore sahabat Mas. kompas.com. Iya, kemarin dengar-dengar udah meninjau langsung ya Mas ke Bekasi. Iya betul, langsung ke lautnya gitu ya. Nah, boleh nggak tuh Mas diceritain gimana sih sebenarnya suasana dan kondisi langsung gitu tentang pagar laut misterius di Bekasi, Mas? Oke, sebelumnya posisinya pagar laut itu kan ada di Desa Sarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dan itu posisinya ada di laut, ya, sahabat.com. Artinya memang ada akses masuk untuk pelabuhan gitu. Jadi biasanya tempat pelabuhan ini adalah tempat pelelangan ikan yang akhirnya para nelayan-nelayan ini tuh sudah tidak berinteraksi lagi menjadi nelayan gitu. Artinya banyak juga kapal-kapal yang nganggur gitu. Kalau dari segi pelabuhannya, dan juga saya mulai maju ke depan ke arah laut gitu ya. Artinya di laut ini tidak sekitar jaraknya 500 sampai 1 kilometer itu sudah terlihat tempat pembangunan-pembangunan. Artinya ada bekas kerukan laut dan juga ada beberapa eskavator yang terparkir di tanah kerukan tersebut. Jadinya pagar itu membatasi antara eh, laut dan juga daratan, dan akhirnya membuat jalur sendiri yang membuat para nelayan ini tuh artinya mengeluh gitu ya, karena tidak bisa langsung ke laut seperti biasa begitu.
Oke, seperti apa sih Mas bentuk keluhan dari nelayan-nelayan di sekitar sana, Mas? Iya, saya kemarin coba untuk eh, wawancara dengan beberapa nelayan. Yang pertama, keluhan mereka adalah susah mendapat ikan. Artinya di pesisir laut utara itu ikan-ikannya sudah tidak ada, bahkan jarang. Artinya mereka harus mencari ke tengah laut untuk mendapatkan ikan gitu ya. Salah satunya ikan bandeng dan juga ikan-ikan laut lainnya. Nah, yang kedua, untuk protesnya nelayan juga karena mereka terlalu membuang bahan bakar, membuang bensin untuk mencapai ke tengah laut. Artinya modal yang mereka keluarkan yang misalnya kita taruh harganya itu 40 atau 30 ribu, mereka harus keluar 2 kali sampai 3 kali lipatnya untuk berlayar dari tengah laut menuju ke balik ke daratan kembali gitu. Artinya pengeluaran mereka lebih besar daripada pendapatan yang mereka dapatkan di laut sana gitu. Dan juga memakan waktu gitu ya. Dan itu keluhan paling signifikan yang diutarakan sama nelayan sih. Dan yang ketiga, mereka belum mendapat sosialisasi terkait dengan pagar-pagar yang sudah terpatok di laut ini. Jadi mereka juga bingung, ini pagar dari mana, dan juga menyusul adanya viral pagar juga yang ada di Tangerang. Artinya ada cocok logi gitu. Apakah ini proyek atau memang um, uh, tidak sengaja gitu mungkin ya. Dan ini benar mereka masih bingung, artinya belum tahu apakah ini untuk apa pagar ini didirikan gitu. Oke, baik Mas. Berarti dari keluhan lebih banyak keluhan dari nelayan dibandingkan nelayan yang merasa diuntungkan ya dengan adanya pagar laut ini ya Mas ya. Dan infonya kemarin juga Mas Rizky sempat ketemu dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Betul ya Mas ya? Betul. Dan apakah benar pagar ini memang bagian dari proyek pemerintah atau bukan Mas sebenarnya? Oke. Nah, kebetulan juga saya bertemu dengan Dinas DKPP atau Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan ya dari Jawa Barat. Eh, Dia juga meninjau langsung, namanya adalah Bapak, sebentar, namanya adalah, oh ini, namanya adalah Pak Ahman Kurniawan. Nah, Pak Ahman ini menjabat sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Nah, Pak Ahman ini menjelaskan kalau memang dia mengakui kalau pagar-pagar itu adalah proyek pelabuhan yang akan digarap pemerintah dan mulai diteken tahun 2024 lalu. Itu sekitar bulan Juni tadi yang disebutkan sama Pak Ahmad. Dan akhirnya Oktober Pak Ahmad mengaku sudah bersosialisasi dengan warga sekitar yang notabene nelayan gitu ya. Dan juga sudah memberikan edukasi kalau di sini akan ada pelabuhan dan ini juga bakal ada fasilitas penunjang yaitu uh, pelelangan ikan dan juga penurunan barang dan juga ada juga pasar ikannya gitu ya. Namun yang saya sayangkan beberapa nelayan yang saya wawancara juga ternyata belum mengetahui terkait proyek tersebut. Jadinya saya juga masih bingung antara misinformasi yang benar yang mana. Artinya, tapi kalau misalnya Pak Ahmad sudah mengaku kalau itu adalah proyek pelabuhan yang menggandeng dua perusahaan CSR untuk pembangunan proyek tersebut. Jadinya dua perusahaan CSR ini memang berfokus memberikan dana untuk pembangunan, sedangkan eksekutornya adalah Pemprov Jawa Barat begitu. Oke, baik Mas. Untuk dari pemerintah sendiri, bagaimana Mas menghadapi keluhan dari nelayan setempat terkait misalnya tadi belum adanya sosialisasi yang tepat, masih banyak nelayan yang belum terima informasi yang sama. Kira-kira kalau dari pemerintah ini sudah melakukan apa, Mas? Sementara Juan, untuk pemerintah sendiri itu berjanji kepada nelayan-nelayan yang ada di sana bahwa proyek ini adalah salah satu keuntungan juga bagi para nelayan. Jadinya proyek ini menggambarkan pemerintah Jawa Barat disebut fokus untuk apa namanya melakukan perbaikan dari sisi kelautan dan perikanan. Artinya
memang pemerintah fokus untuk para nelayan juga, dan itu menjadi salah satu goals-nya mereka. Dan yang kedua, yang tadi ada fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di di pelabuhan tersebut gitu. Namun kalau untuk sosialisasi eh, dari pemerintah juga belum menjawab lebih jelas. Artinya memang apakah ada beberapa nelayan yang miss atau mungkin ada beberapa nelayan yang memang sudah mengetahui hal tersebut. Jadi pemerintah mengaku sudah bersosialisasi ini bulan Oktober 2024. Artinya memang sudah ada rencana untuk pembangunan pelabuhan tersebut. Namun mungkin yang saya wawancara adalah orang yang masih belum mengetahui itu lebih pasti. Artinya pemerintah belum melakukan pendekatan lebih dalam gitu dengan warga-warga yang ada di sana. Dan itu tadi janji-janji itu ada 250 nelayan yang ngakunya sudah disosialisasikan oleh pemerintah gitu. Jadi mungkin yang saya wawancara atau memang pemerintah belum melakukan sepenuhnya sosialisasi tersebut gitu. Oke, baik Mas. Kalau begitu, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Dan ya kami berdua berharap semoga kasus ini juga selesai ya secepatnya gitu Betul. dan teman-teman nelayan di sana Iya. bisa segera pulih gitu ya Mm-mm. penghasilannya. Oke, baik Oke. Mas Rizky, terima kasih. Boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semangat Ya, Mas. terima kasih banyak Juan Vivien. Selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Oke, jadi ternyata seperti itu kondisi di lapangannya ya, Ju ya. Iya bener banget Vi dan makanya dari itu kalau tadi kita sudah dengerin nih sedikit penjelasan dari jurnalis kompas.com, sekarang kita mau sama-sama langsung nih bertemu dengan narasumber kita yang spesial Mm-mm. hari ini itu Mungkin ya. memang dari Capable juga buat betul. menjelaskan terkait kasus pagar laut ini ya Vi Iya. ya. Langsung saja kita menyapa Bapak Suharyanto selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selamat sore Bapak Suharyanto. Maaf Bapak belum di unmute mikrofonnya. Selamat sore. Iya, selamat Iya. sore Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini baru pulang ini dari Tangerang. Nengok Oh, pagar di baru sana. pulang. Wah, terima kasih banyak loh Pak sudah Ya, mau ya, ya, menyempatkan ya. waktu untuk kami Eh, wawancarai langsung nih Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, baik. Mungkin kalau gitu kita langsung aja kali ya Pak. Mau tanya, kami mendapatkan info Recording nih in Pak, progress. bahwa tadi siang tuh KKP telah menyegel pagar laut di Bekasi ya Pak. Padahal sebelumnya kan pihak Pemprov Jawa Barat mengatakan bahwa pagar tersebut sudah memiliki izin. Mungkin boleh Pak dijelaskan terkait hal tersebut? Iya, jadi tadi saya juga sepulang dari Tangerang mengikuti prosesi penyegelan yang di Bekasi ya Mbak ya. Dan di situ juga hadir selain Pak Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang melakukan prosesi penyegelan juga dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang memang mengampu pelabuhan perikanan yang ada di lokasi Bekasi di situ. Dari penjelasan yang disampaikan dan ini juga selaras dengan hasil pengumpulan data dan keterangan kita di lapangan beberapa bulan yang lalu, memang di situ ada sedikit hal yang kalau kita tarik secara regulasi gitu kurang tepat. Yang pertama bahwa si pelaku kegiatan di situ itu telah memiliki izin pemanfaatan ruang, tapi sebenarnya ini adalah ruang darat, tetapi sampai kepada ruang laut. Yang pertama. Yang kedua, di situ ketika kita full bucket juga bertemu dengan yang bersangkutan si perusahaan ini dan disampaikan kepada tim saya bahwa mereka sudah mengantongi surat hak atas tanah. Nah, kemudian kita melakukan satu evaluasi cross check terhadap surat hak atas tanah itu secara fisik gitu ya. Karena kan memang secara aturan bahwa hak atas tanah yang dipegang di laut itu
itu secara hukum memang harus dilakukan sangat kehati-hatian dan ada prosedur yang sangat ketat di sana gitu kan. Lalu kemudian kita lakukan evaluasi. Yang kedua tadi yaitu keatasan di laut. Ternyata dari evaluasi citra satelit, jadi kan kita bisa melihat posisi garis pantai itu di semua lokasi itu dengan alat bantu citra satelit itu sejak tahun 2000 itu memang masih berupa perairan. Jadi masih berupa perairan dan sebagian sertifikat itu kurang lebih seluas 733 meter persegi itu berada di perairan. Jadi itu di lokasi itu setelah kita cek memang tidak pernah ada daratan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi konflik gitu kan. Kemudian kita melakukan koordinasi tentunya dengan teman-teman ATR BPN dan saya juga menghadirkan pakar yang terkait dengan hal-hal seperti itu, pakar hukum, kemudian pakar tata ruang dan lain sebagainya, untuk memastikan terkait dengan kasus ini. Inti cerita ini kemudian kita sampaikan bahwa ini ada ketidaktepatan di dalam prosesnya. Maksud saya bahwa ini ruang laut mestinya tunduk dengan ketentuan regulasi ruang laut. Seperti apa itu? Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama, siapapun yang akan menggunakan ruang laut, apakah itu pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu masyarakat, apakah itu pelaku usaha, atau siapapun, untuk kepentingan berusaha atau non berusaha, itu wajib hukumnya mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang laut yang diatur di Undang Cipta Nomor 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Intinya adalah setiap orang, siapa yang sebutkan tadi itu, yang menggunakan ruang laut harus memiliki izin ruang laut yang disebut dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL kalau di laut, dan di darat PP itu menyampaikan mengamankan harus pakai PKKPR R yang darat. Nah ini tadi kasus yang pertama darat tapi masuk ke laut. Nah, gitu Mbak ya. Jadi ini, nah kemudian setelah kita rapat-rapat tadi, kita evaluasi, langsung kita sampaikan kepada Pak Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan yang tadi mencegel itu tadi pagi itu untuk melakukan follow up, menindaklanjuti, memanggil yang bersangkutan, meminta keterangan, dilakukan penyidikan, pada akhirnya diputuskan bahwa itu melanggar dan itu tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi siang dilakukan penyegelan. Satu. Yang kedua, Menteri KP juga sudah bersurat kepada Menteri BUMN yang mengeluarkan KKPRR itu atas nama Menteri ATR itu untuk mencabut KKPR darat yang ada di ruang laut itu. Jadi gitu Pak ceritanya. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti mohon Pak penegasannya Ya, terkait pembangunan pagar laut ini berarti apakah melanggar undang-undang atau tidak Pak? melanggar undang-undang. Oke, baik. Ya. Kalaupun melanggar undang-undang di undang-undang yang mana Pak? Tadi sudah saya sampaikan di Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ruang laut itu harus memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian di PP nomor 21 sudah dicatat tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang itu yang pertama di ruang darat yang dimulai dari garis pantai sampai ke daratan di dalam sana itu harus dengan KKPR darat. Kalau dari garis pantai ke arah tengah laut sana itu dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Itu izin dasar yang pertama. Yaitu dicek apakah dia sudah memenuhi kaidah-kaidah tentang pemanfaatan ruang dalam hal ini ruang laut. Jadi saya katakan tadi pertanyaan ini melanggar karena tidak punya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 21 tahun 2021. Kemudian dalam peraturan Menteri KP juga ditentukan Permen KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut. Ada pasal yang mengatur itu harus ada wajib hukumnya dan persyaratannya bagaimana itu diperoleh. Dan kemudian kalau itu dilanggar, di Permen KP nomor 30 juga diatur tahun 2021 bagaimana prosedur untuk menindak kalau ada pelanggaran orang menggunakan ruang laut tanpa KKPRL tadi itu. Gitu Mas, jadi yang dilanggar itu.
Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Untuk sanksinya sendiri apa Pak bagi pelaku yang melanggar undang-undang yang tadi Bapak sudah sampaikan? ya. Sanksinya kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memang dikedepankan adalah sanksi administrasi ya. Dan itu memang bertahap. Mulai dari diberikan peringatan, kemudian kalau dia bandel disegel, sampai kepada tahap terakhir dihentikan dan lain sebagainya. Jadi sebatas sanksi administrasi. Nanti ketika ada hal-hal yang seperti tadi saya ke lapangan dengan Ombudsman dan dengan teman-teman KLHK, kalau di lapangan ditemukan adalah di luar itu, di luar administrasi tadi itu, seperti telah mengganggu ekosistem, menurunkan kualitas sebagainya, dan itu punya kerugian, dan di sana misalkan diatur ada urusan pidana, itu memang akan diatur di sana. Tapi sebatas terkait dengan izin ruang ini saja, itu administrasi sanksinya yang bertahap itu. Itu Mas, ya. Baik, Pak. Lalu, Pak, apakah sudah ada investigasi lebih lanjut terhadap Pemprov Jawa Barat ataupun perusahaan terkait? Ya, jadi tadi itu kalau perusahaan terkait sudah ya, tadi kan sejak bulan September itu sudah intensif, mulai dari tempat saya. Jadi tempat saya itu adalah direktorat yang memang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan amanat Undang-Undang CK tadi dan PP 21 terkait dengan izin ruang laut tadi itu. Kalau saya mengetahui ada pelanggaran di sana, itu saya menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Pengawasan yang memang akan menindaklanjuti terhadap temuan saya itu, sampai tadi itu dilakukan proses penindakan pemaksaan oleh negara. Nah, jadi ini sudah ditindaklanjuti untuk yang bersangkutan pelaku usaha itu, bahwa dia diketahui melanggar dan kemudian dilakukan penyegelan. Itu sudah sejak bulan November, Desember sampai tadi dilakukan penyegelan. Kalau kepada Pemprov Jabar, tadi Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jabar sudah menyampaikan bahwa rencana-rencana untuk pengembangan pelabuhan yang disampaikan oleh Mas sebelum saya tadi itu sebenarnya dilakukan di darat. Kemudian bahkan di laut, tadi Pak Kepala Dinas, kalau saya tidak salah nanti bisa ditutup di videonya di acara dengan TV lain tadi itu, beliau itu mau minta 7 meter saja untuk alur keluar masuk kapal ke pelabuhan itu juga agak kerepotan karena tadi itu Mbak Mas, di situ sudah ada hak atas tanah yang saya sampaikan tadi yang diberikan di laut itu tadi itu. Jadi makanya apa namanya, laut itu ini saya sampaikan di sini, mungkin mudah-mudahan yang menonton juga kemudian memahami gitu ya. Laut itu berbeda dengan darat. Kalau di darat itu bisa diberikan namanya property right, hak. Jadi bisa dimiliki secara individual pribadi. Tapi di laut, kalau memang itu nyata-nyata tidak pernah daratan, laut dari dulunya sampai hari ini, kalau itu sampai keluar hak, itu sudah menyalahi. Karena di dalam PP nomor 18 tahun 2021 sendiri pun kalau itu diberikan itu terbatas untuk masyarakat-masyarakat tradisional yang memang dia itu hidupnya tidak terpisah oleh laut, bukan untuk aktivitas kegiatan yang kemudian, apalagi isu yang muncul sekarang adalah memarginalkan nelayan gitu. Itu tidak benar itu sudah salah di situ. Saya sampaikan di sini. Jadi PP tentang pertanahan pun mengatur begitu. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 27 itu dulu pernah ada hak di dalam pemahaman laut itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam keputusannya nomor 3 garing PUU garis datar angka 8 tahun 2010 dihapuskan. Jadi laut itu tidak ada hak karena laut itu akses publik. Laut itu common property. Bayangkan kalau di laut itu nanti ada hak-hak gitu. Ya repot, ini sudah viral ya. Baru pasti pagar aja repot. Karena itu memang bukan seperti itu laut. Beda dengan darat. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian punya daratan, hak, memang sudah hukumnya begitu, dipagari, ditulisi private property. Kalau yang masuk nanti bisa diberi aturan. Di laut tidak bisa saya sampaikan di sini. Jadi kekeliruan secara hukum kalau dulunya laut, sekarang laut, kemudian dikasih atas tanah secara sembarangan. Itu salah secara undang-undang. Teman-teman ATR sendiri juga mengatakan demikian. Terima kasih. Ya, gitu. Baik, Pak. Ya, Karena tadi ya, sudah dikatakan juga ini kan menyalahi undang-undang ya, Pak, dan juga sudah iya, disegel. Nah, apakah itu iya, artinya pagar laut ini akan dibongkar, Pak, atau bagaimana? iya. Seperti halnya yang tadi saya tinjau di Tangerang, apa namanya, saat ini kita akan melakukan follow up untuk rapat-rapat teknis tentang pembongkaran itu.
Saya kira ini juga hal yang sama nanti, karena kan pembongkaran ini tidak tidak hanya KKP, nanti akan melibatkan banyak pihak, termasuk tadi disampaikan juga masyarakat yang memang berkepentingan itu juga bersama-sama. Tadi disampaikan sudah ada kelompok-kelompok masyarakat pesisir, kelompok-kelompok nelayan dan sebagainya yang berkepentingan, sehingga nanti secara teknis kita saat ini Mas dan Mbak sedang memfollow up terkait dengan proses tindak lanjutnya yang kemungkinan menuju kepada pembongkaran itu, seperti itu. Ya, Oke, baik Pak. Eh, kira-kira gitu. Ya, Ya, baik Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin ya. Pak, kalau terkait pagar laut yang ada di Tangerang nih Pak, karena dari kemarin Nah, ya. netizen ini cukup ramai ya diperbincangkan nih siapa nih sebenarnya yang punya ini pagar pagar laut di Tangerang nih, siapa yang bertanggung jawab? Apakah mungkin dari Bapak sendiri beserta tim, apakah sudah mengetahui pemilik sebenarnya dari pagar laut yang ada di Tangerang ini Pak? Ya, ini menarik sekali Mas ya. Ya kalau disampaikan eh, tidak ada yang tahu itu, saya baca-baca yang viral itu tidak mungkin tidak tahu. Nah, dari sisi pemerintah yang kita lakukan itu sejak bulan September, sejak dia itu banyak di Tangerang, sejak banyaknya itu 7 kiloan gitu ya. Itu kita tim terpadu, ada teman-teman dari daerah, ada teman-teman dari unit kita di daerah situ juga, dari pemerintah pusat, kemudian dari ombudsman juga itu bertanya itu ke yang ini, kamu disuruh siapa gitu kan, tidak tahu, yang mandornya pun tidak tahu kan. Oke, nah oleh karena itu kita itu kalau bicara soal hukum itu memang benar ada dua hal yang harus kita ketahui pasti kepastiannya. Satu, objek hukumnya itu jelas, itu pagar itu, dan subjek hukumnya, karena subjek hukum inilah nanti yang akan menerima delik-delik tuntutan di dalam proses pelanggaran itu. Ini sampai hari ini itu belum ada yang bertanggung jawab, kecuali itu tadi yang kemarin di TV banyak muncul ikatan nelayan Pantura atau apa itu, tapi itu diragukan. Masa iya oh apa pembangunan yang sedemikian mahal, kemudian demikian membutuhkan ini itu dibandingkan dengan nelayan yang pendapat seperti itu bisa ya itu karena mengaku bahwa itu milik mereka. Yang kedua alasannya adalah untuk menahan abrasi. Oh tidak, kita paham lah urusan-urusan kelautan teknis itu bagaimana kita menahan abrasi dan sebagainya itu. Tidak seperti itu. Jadi ingat kata bahwa itu semua masih belum meyakinkan kepada kita untuk menindak secara hukum bahwa siapa yang punya itu. Tapi kalau pemerintah KKP sudah melakukan penyegelan kemarin ya, kemudian Pak Menteri juga menyampaikan itu di TV sampai 20 hari nanti. Makanya tadi saya sampaikan kita sekarang dalam proses untuk melakukan tindakan lebih lanjut, Mas dan Mbak, bahwa itu nanti akan dilakukan proses pasca penyegelannya dengan melibatkan banyak pihak yang memang terkait dengan itu. Tadi itu juga saya di sana ada ombudsman, ada Kementerian KLHK, ada pemerintah daerah, ada kemudian nanti RBPN, ada Angkatan Laut, lengkap, ada Polairut dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Untuk Ya, selanjutnya ya. Pak, ada kelompok nelayan yang mengaku sebagai pihak yang memasang pagar tersebut. Nah, apakah Ya, dari pihak KKP sendiri sudah melakukan penyelidikan? Kalau sudah, penyelidikannya sudah sampai mana dan seperti apa? Begitu, Pak. ya, kita melakukan penyelidikan. Kan kita itu data-data awal pada saat bulan September dulu kita itu belum mendapatkan pihak yang bertanggung jawab. Akhirnya kita terus telusuri, ya, terus dalamin, terus lakukan penyidikan begitu. Dan memang belum mengarah kepada itu tadi siapa subjek hukum yang memang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang melawan hukum itu, gitu loh. Ya kan? Karena kan itu kan seperti tadi yang di Tangerang, yang di Bekasi tadi itu begitu sudah ketahuan yang bersangkutan, saya bersurat secara jelas ke Direktorat Jenderal Pengawasan, kemudian pihak Direktorat Jenderal Pengawasan yang berwenang di situ memanggil yang bersangkutan, dilakukan penyidikan, nah itu clear yang di Bekasi. Nah ini belum ada siapa yang mau dipanggil gitu kan ya, seperti itu Mas. Tadi belum belum. Tapi kita sudah melakukan terus penyelidikan. Tapi ya pemerintah hadir di situ. Kalau nggak ada yang ngakui, tetap aja itu harus kita lakukan tindakan hukum. Ya untuk dibongkar atau apa seperti itu, Mas. Ya. Ya.
Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Iya, mungkin boleh Pak kami meminta penegasan kembali kali ya Pak. Berarti saat ini iya, iya, KKP belum tahu siapa sih pemilik dari pagar laut di Tangerang. Apakah betul Pak? betul. Jadi kita masih ongoing proses, satu untuk terus menyelidiki itu, dan yang kedua kita juga di dalam proses bagaimana itu proses berikutnya setelah dilakukan penyegelan, Pak. Gitu. Oke, baik. Terima Iya, kasih banyak Bapak Suharyanto sudah iya, Terima mau kasih Pak. memberikan banyak informasi ya Yes. terkait pagar laut ini. Terima iya, kasih iya. dan selamat sore Sama-sama, Bapak. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak. Selamat menjalankan Selamat sore aktivitas. semuanya. Recording Terima kasih Iya, ya. stopped. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi kayak gitu toh ternyata Ju. Memang Ternyata memang benar. dari pihak KKP sendiri juga ternyata masih belum banyak mengetahui informasi lebih lanjut Iya, kali ya khususnya Ju. yang ada pagar laut yang dari Tangerang ya. Ini masih menjadi penyelidikan ya, masih diinvestigasi lebih lanjut lagi siapa nih sebenarnya yang punya atau yang merencanakan ada pagar laut di Tangerang ini gitu ya. Iya, Dan berarti secara keseluruhan pagar laut yang entah yang di Bekasi ataupun di Tangerang sudah disegel iya. ya. Jadi nanti ke depannya untuk Untuk yang di Bekasi ya, yang disegel ya. ya, nah Yang di nanti ke Bekasi. depannya mungkin akan dibongkar juga, tapi kan masih ada Masih langkah-langkah. proses investigasi Iya, begitu ya ada Ju. langkah-langkah yang harus dilalui terlebih dahulu. Iya. Oke, kalau begitu, Menarik banget ya. Ternyata kita pun juga jadi tahu fakta-fakta bahwa pagar laut di Bekasi ternyata yang apa apa nih namanya? nyegel. Ya, yang menyegel ataupun yang menyalahi undang-undang tuh yang di ruang lautnya gitu Ju. Iya Kalau yang di benar. daratnya mungkin memang sudah ada izin, tapi yang memang di ruang lautnya itu ya yang menyalahi perizinan begitu. Betul. Mm-mm, Oke, kalau gitu. gitu Vi, kita nggak kerasa udah hampir Ngobrol 1 jam. panjang lebar banget nih Yes, kita. ngobrol panjang lebar banget dan semoga hari ini pembahasan kita ini menjadi suatu pencerahan ya buat sahabat kompas.com yang dari kemarin bertanya-tanya mungkin ya kan komen di Instagram kita ya kan di kompas.com di YouTube Atau mungkin. mungkin ikut viralin juga Iya, ikut entah viralin di juga. X kah atau Bener di banget. TikTok mungkin Betul tentang banget. pagar laut ini ya. Bener banget. Jadi makanya semoga ini jadi satu pencerahan dan jadi jawaban. Betul. eh Nah, kalau misalnya sahabat kompas.com nih masih penasaran banget tentang berita-berita terupdate setiap harinya, yes, jangan lupa untuk subscribe nih ke channel di mana yes. sahabat kompas.com lagi Betul, nontonin obrolan newsroom kita betul. ini. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita ya. Yes, semua akun sosial media Semua kita, akun sosial Instagram, media. TikTok, Twitter, YouTube, please biar Mm-mm. kalian semua dapatkan informasi yang terbaru dan terupdate setiap harinya Betul. gitu. Dan jangan lupa untuk saksikan obrolan newsroom besok pukul 5 sampai pukul 6. Yes, oke kalau begitu itu aja. Kami berdua pamit undur diri. Dan thank you buat sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan obrolan newsroom hari ini. Sampai ketemu di obrolan newsroom besok. Dadah. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.